Apa tugas kalian dan tanggung jawab kalian? Kalian sebagai siswa juga harus tahu tugas dan tanggung jawab kalian. Dan lagi kalian sebagai kader-kader OSIS MTS Hasanuddin juga harus tahu apa tugas kalian di sini. Tujuan apa kalian yang ada di sini? Harus tahu. Oke, tadi kalian sudah melihat rumah kalian yang pasti akan kalian huni nantinya. Mungkin itu adalah rumah orang-orang yang terdahulu kalian, atau orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayangi, yang telah mendahului kalian. Terus apa yang kalian pikirkan setelah melihat itu? Merasa sombong? Merasa bangga? Ataukah merasa hebat? Sebagai seorang anak, apakah kalian sudah mentaati peraturan atau mentaati semua yang diucapkan oleh orang tua kalian? Sebagai guru, apakah kalian sudah menuruti apa yang diperintahkan guru? Sebagai siswa, apakah sudah belajar atau bagaimana caranya sehingga bisa memahami materi yang disampaikan? Pertama, sebagai anak yang punya orang tua, ibu dan bapak yang telah melahirkan kalian, yang telah membesarkan kalian, yang telah membiayai kalian sampai sebesar ini. Dipikirkan kembali apa yang telah kalian perbuat terhadap mereka. Berbuat baikkah ataukah berbuat dosa? Seberapa banyak dosa yang kalian buat terhadap kedua orang tua kalian? Seberapa cinta mereka terhadap kalian? Seberapa besar pengorbanan mereka terhadap kalian? Terus apa yang kalian balas terhadap mereka? Yang semua itu mereka lakukan karena rasa cinta mereka terhadap kalian. Terus apa yang kalian berikan kepada mereka? Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, ayah mencari nafkah, membesarkan dan membiayai kalian. Semuanya, cobalah kita renungkan kembali. Kita bayangkan begitu besar perjuangan orang tua kepada kita, yang telah tanpa lelah mengasuh kita dari kecil hingga dewasa, yang rela berjuang bertaruh nyawa hanya untuk kita seorang, yang tak rela anak-anaknya hidup susah, hidup kelaparan. Tapi apa yang selama ini sudah kita berikan kepada orang tua? Membohongi, membantah. Apakah masih pantas kita disebut sebagai anak yang berbakti? Ataukah lebih pantas disebut sebagai anak yang durhaka? Cobalah bayangkan, sepulang dari LDKS ini, ibu kita yang kita sayangi telah meninggal dunia, sedangkan dosa kita yang begitu besar belum sampai kita meminta maaf. Ibu kita telah tiada tanpa kita ada di samping mereka. Menyesalkah kita andaikan saat ini kita berada di villa ini sedangkan ibu kita telah diambil oleh Yang Maha Kuasa? Apakah dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang selama ini kita berbohong, membantah, memerintah ibu kita. Tapi apa balasan kita? Apakah pantas disebut sebagai anak yang berbakti? Ataukah lebih pantas disebut anak yang durhaka? Cobalah kita resapi kembali, kita yang telah bertaruh nyawa melahirkan kita. Apa balasannya? Saat ulang tahun, kalian hanya mengingat untuk senang-senangnya saja.
tanpa mengingat di mana pada tahun itu kalian dilahirkan. Ibu kalian bertaruh nyawa dan ibu kalian lebih memilih nyawa mereka yang diambil daripada nyawa kalian. Maka pantas kita tetap sebagai anak yang berbakti. Coba kita bayangkan lagi, andai kata sebulan dari LDKS ini ibu kita telah tiada, jika kita pantas sebagai anak kita terkadang merasa bangga karena punya orang tua yang mapan, yang kaya. Tetapi itu bukan milik kita ternyata. Itu semua hanyalah titipan. Di saat kalian pulang, orang tua kalian tiba-tiba jatuh miskin semuanya. Terus apa yang kalian lakukan terhadap orang tua kalian? Di saat itu juga mungkin orang tua kalian mempunyai penyakit yang sangat kronis, sehingga dengan kebangkrutannya dia tiba-tiba is dead. Kalian yang tadinya berfoya-foya, berhura-hura dengan harta kekayaan orang tua kalian, terus apa yang kalian lakukan? Menangis, menyesali, ataukah bunuh diri? Orang tua selalu memberikan kasih sayang kepada kalian. Tapi coba kalian ingat kembali, apa yang pernah kalian lakukan yang sedikitnya bisa menyenangi hati keduanya, membahagiakan keduanya. Apakah pernah kalian lakukan itu? Kalian bicaranya cuma meminta, menuntut, tapi tidak pernah memikirkan apakah orang tua saya sendiri atau tidak ini. Mengorbankan jiwanya demi kalian, demi anak kalian yang tercinta, tersayang. Tapikah pernah kalian berpikir kalian sudah membalas itu semua? Apakah kalian udah merasa, udah pantas berbangga dengan satu kelakuan baik terhadap keduanya? Belum seberapa dibandingkan pengorbanan orang tua kepada kalian, menyayangi kalian, mengasihi kalian. Saat kecil kalian luka sedikit aja, bagaimana khawatirnya keduanya. Tapi di saat besar, di saat keduanya pada tua dan gak bisa berjalan dan gak bisa membuat aktivitas apa-apa, ternyata kalian cuma hanya mengelantarkannya, menyimpannya di panti jompo. Itukah bukti cinta kalian kepada kedua orang tua? Apakah itu pantas disebut anak yang berbakti kepada keduanya? Coba diingat kembali, pernahkah saya berbuat baik kepada keduanya? Pernahkah saya membuat keduanya tersenyum dengan prestasi saya? Keduanya tersenyum dengan kreativitas saya? Keduanya tersenyum dengan apa yang saya lakukan? Ataukah sebaliknya, keduanya malu dan selalu termenung karena tingkah laku dan perbuatan kalian? Terus apakah pernah kalian sudah meminta maaf dengan kesalahan-kesalahan itu? Ataukah hanya cuma sambil lalu aja? Paling-paling nanti hilang. Lupa. Saat kalian sini seneng-seneng, terus pulang, sampai di rumah ternyata di rumah ada rame-rame. Kedua orang tua kalian sudah pergi meninggalkan kalian. Terus apa yang kalian lakukan? Kalian coba renungi kembali.
Di saat kalian berbuat salah, berbuat dosa, menantang perintahnya, terus setelah itu kalian merasa mereka telah pergi, apa yang kalian inginkan? Kalian tidak bisa meminta maaf, meminta ampun kepada keduanya, karena keduanya telah pergi dan tak mungkin kembali. Kalian hanya bisa menyesal dan menyesal dan menyesal. Marilah, mumpung ibu kita masih hidup, cobalah kita untuk meminta maaf kepada mereka. Apakah hina ketika kita meminta maaf pada orang tua? Ataukah lebih hina dosa kita yang menumpuk tanpa kita harus meminta maaf pada ibu cinta kita? Ibu adalah lambang cinta sejati. Betapapun salah kita pada dia, mereka masih mau menerima, masih mau menganggap kita sebagai anaknya. Tapi kita apa? Jika orang tua kita tidak menuruti, maka kalian sudah bilang jahatlah, mendingan sendirilah, tidak menurutilah. Siapa kita ini? Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, karena ibu yang lebih memiliki cinta yang sejati daripada seorang ayah. Jangan pernah menganggap kalian hebat selama kalian tidak pernah bisa membahagiakan orang tua. Coba renungkan, apabila orang tua kalian tidak menghidupi kalian, apa jadinya? Mungkin kalian yang telah tiada. Mungkin kalian tidak bisa sampai saat ini di sini. Mungkin kalian tidak bisa sebesar ini. Semua ini berkat siapa? Kalian hidup. Semua berkat orang tua yang tak punya biaya untuk sekolah. Mereka berhutang demi siapa?